Alasan itu jelas nggak masuk akal. Beri aku 2 detik untuk memeriksamu. Sini. Tapi Ling malah udah mundur menjauh. Seolah-olah Alicia sedang memegang granat. Dia bahkan gak membiarkannya selesai bicara. Dia berbalik dan langsung kabur meninggalkan Alicia berdiri kebingungan. Dengan kondisi tubuh selemah itu. Kenapa dia malah menghindari pemeriksaan? Gadis itu bergumam sendiri. Alicia berteriak ke arah punggung Ling yang menjauh. Tuan Ling, kalau rasa pusingnya makin parah, Anda harus segera kembali ke sini. Gak ada jawaban. Tapi, kalian pasti bisa lihat rona merah menjalar sampai ke ujung telinganya. Kasihan sekali pria malang itu. Mungkin terlalu salah tingkah sampai gak bisa ngomong apa-apa. Alicia benar-benar baru saja menyelamatkan teman baiknya dari cengkeraman maut. Momen luar biasa itu sukses menghancurkan pandangan lama Ling tentangnya. Yang pangeran itu gak sadar, dia beneran mulai jatuh hati. Punya perasaan ke tunangannya sendiri, tapi gak sadar. Pantesan dia panik dan salah tingkah tiap kali Alicia bertindak cari dokter. Sekarang, mari kita percepat ke besok paginya. Ling menepati janjinya dan memindahkan Lendo. Sementara itu, Viscount Ben di rumah sakit kerajaan berhasil mendapatkan catatan bedah Alicia. Asal tahu saja, Ben bukan dokter sembarangan. Dia itu pakar medis elit dari rumah sakit kekaisaran. Dan dia dibuat benar-benar melongo. Dia memperlakukan kertas-kertas itu layaknya sebuah kitab suci. Memanggil setiap dokter di gedung itu untuk datang dan mengagumi mahakarya tersebut. Butuh jawaban. Viscount Ben langsung bergegas menuju ruangan direktur di rumah sakit Teresa. Dia nggak membuang waktu untuk basa-basi. Siapa yang melakukan splenektomi ini? Direktur itu berkedip, tampak sangat kebingungan. Splen, apaan tuh sadar? Kalau teman lamanya ini sama sekali nggak paham. Ben menyodorkan laporannya ke wajahnya. Ini dia sang direktur menyipitkan mata. Tulisan cakar ayam apa ini? Tulisannya sangat jelek. Dia membacanya, lalu mengangkat bahu. Gak terkesan sama sekali. Dia mengira itu cuma omong kosong. Teorinya memang bagus, tapi untuk benar-benar melakukan operasi sekompleks ini, itu mustahil. Ben menatapnya dengan dahang menganga. Apa kamu bercanda? Ini benar-benar terjadi di rumah sakitmu sendiri. Jelas sekali kalau direktur ini menghabiskan harinya dengan bermalas-malasan, benar-benar buta soal pekerjaan stafnya sendiri. Ben terus mendesaknya. Coba pikir lebih keras. Siapa yang punya kemampuan tingkat ini? Sang direktur memeras otak sampai sebuah ingatan samar muncul. Beberapa hari yang lalu, oh iya, ada korban luka tembak. Dokter bedah yang menanganinya itu Graham kalau nggak salah. Graham si profesor jenius yang termuda. Mata Ben langsung berbinar. Ini dia, tipe anak ajaib yang harus dia rekrut untuk rumah sakit kerajaan. Bawa dia ke sini, tuntut Ben. Aku harus dengar soal operasi ini langsung dari orangnya. Tapi sang direktur malah menggelengkan kepalanya. Nggak bisa begitu. Sejak operasi itu, Graham menghilang tanpa jejak. Rumornya dia mengurung diri di rumah, bertingkah seolah dia sedang trauma atau semacamnya. Hilangnya Graham ini sukses bikin Alicia ikut kebingungan. Ada apa sebenarnya? Apakah operasinya sebegitu bikin stres? Dia memang bersikap aneh, persis setelah prosedurnya selesai. Alicia pikir dia cuma butuh istirahat dan bakal segera pulih. Tapi berhari-hari berubah jadi seminggu penuh dan Graham tetap gak muncul. Khawatir ada yang gak beres, Alicia memutuskan untuk datang ke rumahnya. Seorang wanita parubaya menjawab ketukan pintunya. Alicia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kalau dia adalah rekan kerjanya. Wanita itu mempersilahkan dia masuk. Saat Alicia melangkah ke dalam, matanya tertuju pada rak buku yang penuh dengan teks medis, dan dia langsung dibuat melongo. Punggung buku-buku di sana sudah benar-benar hancur robek,
karena terlalu sering dibaca. Jelas sekali kalau tuannya sudah melahap setiap halamannya. Maaf Nona Laura, Anda nggak bisa menemui Tuan Muda hari ini. Apa dia sakit? Nggak sakit, cuma lagi kalut. Pengurus rumah itu menghela napas. Dia tenggelam ke dalam penelitiannya lagi. Beberapa hari lalu, dia pulang sambil terus meracau soal keajaiban operasi yang dia saksikan. Katanya, dia harus membedahnya sepotong demi sepotong. Dia mengunci diri di kamarnya, dan gak pernah keluar sejak itu. Biasanya dia bakal muncul setelah 1 atau 2 hari. Tapi kali ini, apapun yang dia lihat benar-benar mengguncang jiwanya. Alicia berdiri terpaku. Kita pasti juga nggak menyangka operasinya bakal berdampak seberat itu padanya. Tiba-tiba, sebuah foto berbingkai di meja samping menarik perhatiannya. Itu adalah sosok kecil Graham yang sedang menggenggam erat tangan ibunya. 20 tahun lalu, sebuah wabah menyapu desa, bisik wanita tua itu. Wabah tersebut menghabisi seluruh anggota keluarganya. Hanya Tuan Muda dan aku yang berhasil selamat. Setelah kehilangan segalanya, dia pun bersumpah untuk menjadi dokter yang bisa membasmi semua penyakit. Makanya, dia nekat memaksakan diri sampai batas maksimal. Mendengar cerita pengurus rumah Alicia, spontan mengerutkan kening. Bayangkan, yatim piatu yang baru 10 tahun mendalami ilmu medis dengan trauma separah itu. Anak kecil menanggung beban kehancuran seluruh garis keturunannya. Bagaimana dia bisa bertahan dari tekanan mental itu? Dia bilang akan kembali ke rumah sakit besok. Dia mungkin sudah selesai memproses datanya. Jangan terlalu khawatir. Sekarang saya harus pamit. Tolong sampaikan salamku pada Tuan. Tahu Graham aman? Alicia pun berbalik untuk pergi. Sementara dari jendela lantai 2, Graham berdiri tegak bagaikan patung menatap siluet gadis itu. Menjauh isi pikirannya, sama sekali tak terbaca. Kembali ke rumah sakit, Alicia mendapat kabar. Sang direktur memanggil Graham ke ruangannya. Mereka menuntut penjelasan soal operasi splenektomi legendaris itu. Graham sempat berpikir sejenak, lalu nekat menyeret Alicia ikut bersamanya. Mereka mengetuk, tapi saat pintunya terbuka, direktur tidak sedang sendirian. Di sana berdiri Viscount Ben, sang dokter istana. Mode panik langsung aktif. Di kehidupan masa lalunya, saat dia menjadi permaisuri, Viscount Ben adalah dokter pribadinya. Tunggu ralat sedikit, bukan cuma saat jadi permaisuri. Pria ini sudah merawatnya sejak dia masih kecil. Kalian bisa tebak, Alicia sedang masuk ke kandang singa. Kalau Viscount Ben menyadari identitasnya, semuanya tamat. Dan detik itu juga, saat Ben melihat Alicia, dia membeku. Nona Alicia. Tapi sebelum kecurigaan itu menguat, sang direktur langsung menepisnya. Dia, cuma anak magang baru. Bahu Ben kembali rileks. Benar juga kan? Cuma kebetulan mirip. Lagi pula, kenapa seorang wanita bangsawan mau mengepel lantai sebagai intern? Di tempat kumuh begini, wajah mereka memang identik, tapi auranya jelas berbeda jauh. Saat Ben masih sibuk dengan kemiripan itu, direktur mulai memarahi Graham karena bolos kerja. Itu memicu ingatan Ben. Dia menyela demi membela Graham, tapi langsung beralih ke topik utamanya, yaitu operasi tersebut. Dia butuh jawaban bagaimana splenektomi itu bisa berhasil. Ben sudah jelas terobsesi dengan tekniknya. Operasi itu, tegas Ben, benar-benar akan mencetak sejarah medis baru. Graham membuang napas panjang. Bukan saya yang mengoperasinya. Dia menatap tajam mata dokter istana itu. Kalau Anda punya pertanyaan, sebaiknya tanya langsung pada gadis di sebelah saya ini, karena dialah yang memegang pisaunya. Ben terlihat seperti otaknya baru saja korslet total. Sang direktur wajahnya berubah ungu menahan amarah. Dia membentak Graham agar menjaga bicaranya. Beliau ini dokter istana. Kamu pikir ini saatnya untuk bercanda? Tapi tak ada satupun yang tertawa. Graham makin bersikeras. Saya sangat serius.
Kalau tidak percaya, tanya saja asisten lain yang ada di ruangan itu. Ruangan mendadak hening. Sangat sunyi sampai jarum jatuh pun terdengar. Sekarang, sorotan tertuju padanya. Sang direktur dan dokter istana. Arisia sadar dia benar-benar menggali kuburannya sendiri kali ini. Dia baru bekerja selama kurang dari sebulan dan sudah pamer skill operasi tingkat dewa. Tapi tunggu, kalau dia tak bertindak, pasien itu pasti tewas. Sebentar, kenapa juga aku harus panik? Bukankah hal ini sudah dia prediksi sebelumnya? Menyelamatkan nyawa jelas jauh lebih penting daripada aturan. Dan mengingat taruhan gilanya dengan yang mulia. Momen ini justru bisa jadi langkah emas. Kalau dia ingin memenangkan taruhan itu, dia memang harus pamer skill gilanya sejak awal. Dengan tekad bulat, Elisha pun melangkah maju. Operasi itu, saya pelakunya. Ben mencondongkan tubuhnya tegang. Kamu benar-benar mengoperasinya? Benar, Viscount. Dan laporan operasinya. Kamu juga yang menulisnya, setiap kata. Ben tampak seakan dia baru saja menemukan emas. Tapi sang direktur masih saja tidak percaya. Dia sama sekali tak habis pikir, bagaimana bisa seorang anak magang baru saja mencetak sebuah sejarah medis. Karena putus asa ingin membuktikannya, dia memaksa Alice menjelaskan prosedurnya. Ini jelas sebuah ujian. Tapi Alice sama sekali tidak gentar menghadapi keraguan sang direktur. Sebaliknya, dia membedah operasi itu secara detail. Saat Alice menjelaskannya, Viscount Ben dan sang direktur hanya bisa berdiri dengan mulut menganga lebar. Dia bukan cuma terdengar profesional, penjelasannya sangat jernih. Rasanya sama sekali bukan seperti sedang mendengarkan murid magang, melainkan seperti sedang mengikuti kelas master di sebuah lembaga elit medis. Kata-katanya memberikan gambaran yang sangat nyata. Mereka berdua bahkan nyaris bisa melihat pisau bedah itu beraksi. Asli, kita yang dengar saja pasti merinding. Dan saat Alice menyelesaikan penjelasannya, Graham maju untuk memberikan pernyataan pamungkas yang mengejutkan, mengonfirmasi bahwa penjelasannya 100% cocok dengan operasinya, tanpa keraguan. Faktanya cuma satu. Alice adalah dokter bedah di balik keajaiban itu. Viscount Ben menatap gadis itu dengan mata terbelalak tak percaya. Kau ini benar-benar cuma murid magang? Bagaimana caramu melakukan semua itu? Pertanyaan ini sukses membuat Alice tersipu canggung. Gawat batinnya. Alasan apa lagi yang harus aku pakai sekarang? Masa aku bilang, "Hei, aku ini mantan dokter bedah tingkat dewa di kehidupan sebelumnya." Ya kali, mereka pasti meniranya gila. Dia harus berbohong. Jadi, dia dengan santai mengarang cerita mengklaim bahwa dia menggabungkan teori buku teks dan simulasi mental berulang. Itu membuat sang direktur dan Viscount makin tercengang. Gadis ini berhasil melakukan operasi rumit cuma dari membaca teorinya saja. Kalau ini benar, kemampuannya sudah setara dengan para legenda seperti Fleming dan Graham. Benar-benar seorang jenius murni. Melihat direktur yang masih saja ragu, Graham kembali angkat bicara. Dia menjamin cerita gadis itu tanpa pikir panjang lagi. Intinya, dia menegaskan, kalau Alice telah sukses melakukan operasi pengangkatan limpa, dia jauh lebih brilian dari dokter manapun yang pernah kutemui. Sejujurnya sangat mengalukan untuk mengakui kalau aku sudah tak punya apa-apa lagi untuk diajarkan padanya. Keahliannya sudah setingkat denganku. Pengakuan Graham itu akhirnya membungkam sang direktur. Graham adalah seorang jenius medis termuda di Kekaisaran dengan ego yang setinggi langit. Jadi saat dia mengatakan hal seperti itu, kita semua tahu Alice memang selevel dewa. Setelah kebenarannya terungkap, Viscount Ben langsung bergerak. Dia memberikan penawaran super bergengsi, memintanya bekerja di rumah sakit Royal Cross. Royal Cross itu adalah permata medis kebanggaan Kekaisaran. Sebuah tempat suci yang hanya diisi oleh para dokter resmi yang diakui negara. Ben menyatakan kalau dokter yang mampu melakukan operasi serumit itu
Jelas sudah mendapatkan tiket emasnya menuju rumah sakit royal. Plus, dia ingin melihat dari kursi barisan terdepan keajaiban apa lagi yang masih disembunyikan oleh gadis ini. Tapi direktur tiba-tiba menyela. Apa pihak rumah sakit royal akan benar-benar menerimanya? Dia butuh surat rekomendasi. Oke, tapi tunggu dulu. Apa dia ini bahkan punya lisensi? Mereka tidak menerima murid magang. Kan dia saja baru bersama kita selama kurang dari sebulan. Masalah gampang. Ben mengabaikannya. Dia tinggal ikut ujian sertifikasi. Ujiannya dijadwalkan tepat setelah acara perayaan ulang tahun. Mereka bisa mengatur agar Alice bisa mengikuti ujian itu nanti dan masalahnya akan beres. Meskipun membiarkan seorang pemula yang baru memiliki pengalaman di bawah 1 tahun untuk ikut ujian adalah hal yang tak pernah terjadi. Ditambah lebih gilanya lagi, ujian tahun ini akan diawasi langsung oleh sang kaisar sendiri. Sang direktur mulai berkeringat dingin hanya dengan memikirkannya. Apa dia bisa benar-benar lurus? Tapi Vice Ben tak bergeming. Kalau dia gagal, takkan ada yang bisa. Alice yang bersyukur atas kesempatan itu, membungkuk hormat dan berjanji akan memberikan seluruh kemampuannya. Keluar dari gerbang rumah sakit, Alice tersenyum lebar. Semuanya berjalan jauh lebih lancar dari rencana. Dia sempat panik, cuma buat dapat undangan ujian ini. Tapi Baginda Raja turun tangan mengawasi ujian medis. Biasanya, dia tidak peduli urusan begini. Kenapa tiba-tiba dia sangat peduli? Alice keheranan. Apa ini soal taruhan kita? Karena bingung, dia akhirnya masa bodoh. Pesta ulang tahunnya sudah makin dekat. Lebih baik sekarang dia fokuskan sisa energinya untuk belajar mati-matian demi ujian lisensi medis. Soal pesta itu, dia cuma akan mampir sebentar lalu kabur. Lagi pula, tenggat waktu 6 bulan taruhannya belum habis. Dia pasti tak akan mengumumkan petunangannya dengan Ling di pesta nanti kan? Berusaha menenangkan dirinya sendiri. Alice lalu menghela napas lega dan meregangkan badan di bawah langit biru. Tapi, saat jalan pulang, dia malah menabrak seseorang. Itu ternyata Ling yang gagal total mencoba menyamar secara diam-diam. Padahal baru beberapa hari sejak dia kabur menahan malu. Ngapain dia ada di sini? Apa dia kangen? Sang pangeran sengaja datang mengecek tunangannya. Tapi, dia sama sekali tidak bilang sepatah kata pun. Dia cuma berdiri di sana menatap tajam, seolah ingin menembus jiwanya. Dan intensitas itu sukses membuat Alice panik. Tunggu, apa penyamaranku terbongkar? Apa waktu Renea memamerkan lambang kerajaan itu membuatnya sadar? Aku ini seorang Roland kepanikan. Langsung menyerang dadanya. Apa dia? Baru saja membongkar rahasianya sendiri. Melihat Tuan Renea memamerkan lambang kerajaan, bikin pikirannya makin kacau. Apa dia tahu? Apa dia sadar kalau gadis ini sebenarnya keturunan Roland? Alicia akhirnya memecah keheningan canggung itu duluan. Dia bertanya, apa dia butuh sesuatu, tapi Ling langsung menolaknya mentah-mentah. Oke, kalau begitu, apa ada yang ingin dibicarakan? Nah, perhatikan ini. Ling menjatuhkan bom. Dia datang khusus untuk menemuinya, cuma buat memastikan sesuatu. Dan itu sukses bikin Alicia kebingungan. Sementara otaknya masih loading, Ling bilang, dia sudah dapat jawaban yang dicari, lalu berbalik pergi. Melihatnya kabur begitu saja, sebuah ide muncul di kepala Alicia. Dia langsung menarik lengan pria itu untuk menghentikannya. Tunggu, aku harus memeriksa tubuhmu. Maksudnya apa ini? Sadar kata-katanya barusan terdengar sangat ambigu. Alicia buru-buru meralat. Maksudku, bukankah kau terus-terusan merasa pusing dan kelelahan belakangan ini? Aku perlu memeriksa kondisimu. Dia menyeret Ling menuju ruang kesehatan. Ingat bagaimana pria ini sempat kabur darinya di detik-detik terakhir sebelumnya. Ling menghela napas pelan. Sebenarnya, dia sama sekali tidak berencana mengunjungi Alicia. Tapi tubuhnya bergerak sendiri secara refleks ke sini. Lagi pula soal penyakit misterius ini.
Viscount Ben saja dibuat kebingungan. Apa yang bisa ditemukan Alicia saat para profesional saja gagal? Rasa sesal langsung menghantam Ling. Harusnya dia menolak ajakan ini dengan tegas. Bagaimana bisa dia membiarkan gadis itu menyeretnya begitu saja? Saat dia sibuk mencari jalan kabur, suara Alicia memotong pikirannya. Kau pucat. Kapan tepatnya rasa lelah ini mulai terasa? Sekitar 2 bulan lalu. Bagaimana nafsu makanmu? Ada penurunan berat badan belakangan ini. Berat badanku stabil, tapi nafsu makanku hancur. Alicia terus mendesaknya. Coba jelaskan rasa pusingnya. Apa ruangannya terasa berputar atau pandanganmu hanya menjadi buram? Alicia menembakkan pertanyaan demi pertanyaan seperti senapan mesin. Pada dasarnya, ini sama seperti yang ditanyakan Viscount Ben. Lalu tiba-tiba dia meraih tangan Ling. Sentuhan mendadak itu membuat Ling tersentak, karena sama sekali tak menduganya. Kenyataannya, Alicia cuma sedang menjalankan pemeriksaan awal, mengukur suhu tubuh dan tingkat keringat pria itu lewat sentuhan. Merasakan tubuh Ling sedikit dingin dan telapak tangannya benar-benar sangat kering. Alicia mengelnyit mulai menganalisis datanya. Sementara itu, otak Ling malah berteriak kencang. Dia memegang tanganku terlalu lama. Astaga, apa dia memang selalu agresif begini? Apa dia begini ke semua pasien? Kalian pasti paham rasanya kan Ling mulai cemburu. Kecemburuan meluap. Selesai mengecek telapak tangannya, Alicia lanjut memeriksa area leher Ling. Bum wajah Ling langsung merah padam. Merasakan jari dingin Alicia menyentuh lembut tenggorokannya. Bikin merinding sampai ke tulang belakang. Pertanyaan mengganggu itu muncul lagi. Apa dia selalu sedekat ini sama semua orang? Melihat Ling yang tampak seperti sedang error, Alicia bertanya, apa ada yang sakit? Ya sudah jelas, Ling tidak mungkin jujur soal perasaannya. Dia cuma bergumam pelan beralasan sedang kecapean. Alicia jelas tidak percaya. Apa? Kau kena flu 2 bulan yang lalu? Dan apa titik yang kau sentuh ini sakit? Faktanya iya. Dari mana kau tahu? Tuan Dania rasa lelahmu itu tanda tiroiditis. Kelenjar tiroidmu sedang mengalami peradangan yang sangat parah. Efeknya memicu hipotiroidisme. Tiroiditis. Ini jelas istilah medis yang benar-benar baru terdengar asing bagi Ling di dunia ini. Penyakit ini masih sangat langka dan sangat jarang ditemui di sini. Pantas saja Viscount Ben melewatkannya. Kemudian Alicia mulai menyebutkan rentetan gejala lainnya. Ling cuma bisa berdiri mematung, karena gadis itu mendeskripsikan kondisinya selama 2 bulan terakhir dengan sangat akurat. Aku meresepkan obat untuk membantu memulihkan fungsi tiroidmu. Kau akan kembali 100% sehat dalam waktu singkat. Bawa resep ini ke bagian apotik sekarang juga. Harus disiplin dengan waktu minumnya. Dan kau harus kembali dalam 3 hari untuk penyesuaian dosis. Kalau datang ke sini terlalu merepotkan, kau bisa bawa laporanku ke Rumah Sakit Royal Cross saja. Tentu saja, karena diberi pilihan oleh tunangannya sendiri, dia jelas memilih opsi untuk kembali dalam 3 hari. Nah, dari sinilah kisah medis rahasia mereka berdua resmi dimulai, kawan. Alicia memastikan konsultasi kedua mereka akan terjadi dalam 3 hari. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Ling datang tepat waktu. Tapi, Alicia justru cuma memberikan secari kertas padanya dan bilang kalau pertemuannya sudah selesai. Ling diam-diam merasa kesal. Cuma begini saja, kita bahkan belum mulai. Tapi saat Alicia bilang, kembalilah dalam 3 hari, dan setelah itu kau tidak perlu datang lagi. Kerutan di dahi Ling makin dalam. Alicia benar-benar salah paham. Mengira dia stres soal kesehatannya. Gadis itu lalu menenangkan Ling kalau dia akan cepat sembuh. Begitu Alicia selesai bicara, Ling langsung pergi tanpa menoleh sedikit pun. Hal itu sukses bikin Alicia kebingungan. Sementara di istana, kakak Alicia yaitu Rian menghampiri sang pangeran. Yang mulia, dokumen terus menumpuk karena Anda terus menghilang setiap 3 hari. Apa ada sebuah masalah? Ling membatin. Ya, ini semua murni salah adikmu.
Tapi alih-alih jujur, dia malah bertanya pada Ryan apa kesukaan Alicia. Ryan tampak kaget. Ling buru-buru mencari alasan bilang kalau dia cuma ingin berterima kasih soal sesuatu. Jangan sampai kau salah paham. Ryan ternyata percaya. Oh benar, dia sangat suka makanan. Terutama kue stroberi puding mangga dan juga tar pisang. Itu makanan favoritnya. Oh, dan dia benci susu. Ray menegaskan kalau dia butuh barang untuk hadiah. Lalu dia membalas, apa itu barang yang kau berikan pada wanita saat kau ingin menyatakan cinta? Menyadari kalau dia baru saja membongkar rahasianya sendiri, Ling langsung mematung. Gawat, kesalahan fatal. Kenapa juga dia harus repot-repot bertanya padanya? Seharusnya dia langsung pergi menemui kakaknya Mel. Pria itu adalah pakar asmara yang sudah teruji. Sementara Ling berdiri di sana sambil panik, Ryan tiba-tiba memberi saran. Bagaimana kalau sebuah perhiasan? Logikanya masuk akal juga. Alicia kecil dulu sangat terobsesi dengan barang mengkilap. Gaun masa kecilnya selalu dipenuhi dengan hiasan permata. Ling mulai mempertimbangkan opsi itu. Perhiasan memang aman, tapi coba tebak. Firasatnya bilang itu kurang tepat. Cocok dengan sosok Alicia yang sekarang. Kalian setuju kan? Saran dari kakaknya ini pantas dicoba. 3 hari berlalu begitu cepat. Ling memberikan batu rubi itu dan Alicia langsung menolaknya mentah-mentah. Aku ini seorang dokter. Menyelamatkan nyawa itu tugasku, bukan sebuah transaksi bisnis. Aku nggak bisa menerima barang semahal ini. Penolakan itu menyakitkan. Perasaan Ling langsung hancur. Sesuai ketakutannya, Alicia yang berdiri di depannya ini bukan lagi sosok yang gila kemewahan seperti dulu. Alicia langsung sadar perubahan suasana hati cowok itu. Melihat Ling terlihat patah hati, Alicia pun luluh. Oke, batu itu berlebihan. Tapi kalau kamu sungguh ingin memberiku sesuatu, berikan saja kue stroberi. Dan harus dari toko roti Via. Trim manisnya pas dan gak bikin enak. Pokoknya harus ada kue stroberi puding mangga, kue tart pisang, dan tanpa susu. Paham? Dari mana dia bisa tahu? Ling mengabaikan pertanyaannya, malah tersenyum penuh misteri. Mulai detik ini, dia dengan tegas mengumumkan, aku bakal mengurus menu makanan manismu secara pribadi. Dia melempar kalimat itu berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Alicia mematung dan benar-benar syok. Pindah ke adegan lain. Sayang, gimana penampilanku? Bagus kan? Kamu cantik, pakai baju apa aja? Kamu bahkan gak lihat. Melihat ayah dan ibu tirinya asik bermesraan, Alicia tak bisa menahan senyumnya. Suasananya terasa sangat sempurna saat semua orang bersiap untuk pesta ulang tahun besar besok. Pihak rumah sakit akhirnya memberinya cuti libur. Alicia sangat bersemangat untuk akhirnya bisa benar-benar fokus belajar dengan serius. Tepat saat itulah kakaknya Grace menerobos masuk. Melihat wajah Alicia yang pucat dan demam, dia langsung panik tarah. Kamu kelihatan kayak hantu, dan masih aja terus baca. Grace secara paksa menyeretnya ke kasur. Benar-benar memaksanya untuk istirahat total. Pada keesokan harinya, Alicia terbangun dengan tubuh yang terasa remuk seperti habis ditabrak truk. Flu biasa itu kini berubah jadi demam parah. Dan coba tebak, hari ini ada perjamuan. Ketukan terdengar di pintu. Grace masuk untuk membangunkannya bersiap ke acara. Tapi melihat kondisi Alicia yang sangat parah, dia langsung panik dan segera memanggil seorang dokter. Tepat saat dokter itu baru saja mau mulai periksa Alicia, malah mendiagnosis dirinya sendiri. Kemungkinan besar ini infeksi saluran pernapasan atas. Demam tinggi juga memastikannya. Gejala medis yang klasik. Mendengar istilah medis itu, Grace dan ayahnya langsung ketakutan. Apa infeksi pernapasan atas? Apa? Sang dokter yang ikutan ngeri melihat reaksi mereka terbata-bata.
Itu sebenarnya cuma flu yang cukup berat. Istirahat dan minum obat saja, dia bakal sembuh. Setelah dokter pergi, ayah memberi peringatan keras. Stop kerja di rumah sakit. Kamu terlalu memforsir diri, omelnya. Semua kelelahan ini yang bikin kamu jatuh sakit. Grace mendukungnya 100%. Mereka secara permanen melarangnya pergi ke rumah sakit. Tapi jelas, Alicia nggak bakal menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Dia langsung mengeluarkan senjata pamungkasnya. Jurus tatapan memelas ala anak anjing. Dia berjanji tidak akan memforsir diri sambil bertingkah super imut. Mereka langsung luluh seketika. Dengan larangan yang dicabut, Grace menatap kondisi adiknya. Memangnya kamu kuat datang ke pesta? Sebelum Alicia sempat menjawab, ayahnya memotong cepat. Di rumah aja. Biar ayah yang menanggung semua omelan dari Yang Mulia kalau beliau sampai marah. Melihat ayah dan kakaknya dalam mode super protektif ini, justru menghangatkan hatinya melebihi obat apapun. Aku benar-benar baik-baik aja kok, sungguhan. Aku cuma bakal duduk diam mendengarkan pidato raja, lalu langsung pulang. Lagi pula, acaranya cukup santai. Karena dia terus bersikeras, ayah dan Grace cuma bisa mendesah pasrah. Setibanya di lokasi acara, Alicia tampak berjalan sempoyongan. Ibu tirinya benar-benar terlihat sangat cemas dan panik. Alicia, kamu nggak apa-apa. Mungkin kita harus pulang aja. Ma, aku oke. Setelah pidato, aku bakal pulang duluan. Tapi Mama tetap di sini dan nikmati pestanya lebih lama ya. Aku belum pernah semenunggu ini loh. Tapi kamu itu lagi sakit. Apanya yang mau dinikmati sih? Serius deh, aku nggak apa-apa kok. Cuma flu ringan aja, gak usah khawatir. Saat keluarga Maris melangkah keluar kereta itu, pengawal kerajaan berseru kencang. Keluarga Roland telah tiba. Seketika itu juga, suasana langsung ramai. Terdengar bisikan itu, Grace si jenius baru. Dan siapa gadis menawan di sebelahnya? Siapa lagi kalau bukan Alicia? Orang bilang dia wanita tercantik di seluruh Puria. Saat keluarga ini masuk, para bangsawan langsung mengerubungi mereka bak laron. Mencari cahaya, memulai pesta malam ini. Tapi, Alicia sedang malas jadi pusat perhatian sekarang. Jadi, dia mencari sudut sepi untuk mengisi ulang energi sosialnya. Tapi, baru saja dia merasa nyaman, suara pembawa acara menggema. Yang Mulia Pangeran Ling telah tiba. Mulut Alicia nyaris ternyanga saking terkejutnya. Padahal, semua orang tahu, Ring sangat membenci pesta formal yang membosankan seperti ini. Lalu kenapa dia malah datang secepat ini? Baru saja masuk, Ring sama sekali tidak berbaur. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan mengamati kerumunan seperti pemangsa yang sedang berburu target spesifik. Lalu, tatapannya terkunci tajam, mengarah tepat ke Alicia. Apa dia sedang menatapku? Ah, tidak mungkin. Jarak kita berdua saja sangat jauh dari ujung ke ujung. Tunggu, ini mengingatkannya kalau ada orang lain yang seharusnya juga datang malam ini. Di mana Mahil, satu-satunya sahabat sejati yang dia miliki di kehidupan masa lalunya yang tragis. Coba kalian pikirkan ironi ini. Dia justru menjauhi orang yang seharusnya menjadi sekutunya, dan malah dekat dengan pria yang seharusnya sangat dia hindari sekarang. Saat Alicia sedang asik melamun, sebuah suara tiba-tiba memecah lamunannya. Ternyata itu adalah Nona dari keluarga Charles. Benar-benar kejutan dari masa lalu. Di garis waktu sebelumnya, keluarga Charles dan Roland punya konflik yang sangat gila. Intinya, mereka itu musuh bebuyutan. Apalagi Nona Charles memendam perasaan cinta diam-diam pada Ling. Jadi jelas mereka berdua saling menganggap sebagai saingan cinta. Suasana di antara mereka saat itu benar-benar sangat beracun. Mengingat semua kenangan buruk itu membuat Alicia menghela napas panjang. Sejujurnya, andai saja Charles yang berhasil merebut mahkota permaisuri saat itu, mungkin
efek domino tragis itu takkan pernah terjadi. Melihat Alicia yang sedang melamun, Charles bertanya, apa yang sedang dia pikirkan? Alicia bergumam asal tentang masa lalu. Masa lalu. Mendengar kata sensitif itu, sontak membuat bulu kuduk Charles berdiri merinding. Alicia yang dulu adalah sebuah mimpi buruk. Kita sedang membicarakan gadis super kejam yang diam-diam menaruh katak di kursinya, membuang sepatunya ke dalam kolam, dan parahnya menyeramkan air tepat ke wajahnya. Lalu memanipulasinya dengan berkata, ada serangga di sana. Mengingat kembali kelakuan buruknya yang sangat menyebalkan Alicia, rasanya ingin sekali mengubur diri, tapi dia malah berdiri tegap dan memberikan hormat yang sangat tulus kepada Charles. Aku minta maaf. Sikapku di masa lalu memang sudah sangat kelewatan. Charles dibikin sangat kebingungan dengan kelakuan tidak biasa ini. Apa dia sedang mempermainkanku sekarang? Meski Alicia yang baru ini memang aneh, dia sepertinya sudah membuang sindrom karakter utamanya yang super beracun itu. Oh, ngomong-ngomong, apa kau tahu siapa bintang utamanya malam ini? Bintang utama. Kau tahu kan, tunangan Ling? Hari ini, Yang Mulia Kaisar akan mengumumkan namanya langsung setelah pidato peringatan selesai. Calon istri Pangeran Ling nanti. Ada banyak putri di sini. Tapi nyonya dari keluarga Roland pasti yang akan menang pada akhirnya kan? Bukankah itu rencananya? Sama sekali bukan. Alicia tahu jelas situasinya. Sejak dia mencoba membatalkan pertunangan itu, hubungannya dengan Ling benar-benar sudah hancur. Apalagi hasil dari taruhan kecil mereka berdua saat itu masih belum ada kejelasan. Kenapa juga Kaisar menyebut namanya? Kalau bukan kau, lalu siapa lagi yang pantas? Mari kita amati bersama. Melihat mana Charles murung, Alicia menghela napas pasrah. Gadis ini jelas masih menyimpan perasaan pada Ling. Tapi berkat masalah politik kacau, jarak antara Charles dan Ling ini lebih jauh dari ujung dunia. Benar-benar lebih parah dari kisah Romeo dan Juliet. 0%. Astaga, aku ngelantur. Wajahmu kok kelihatannya pucat banget. Kamu sakit ya? Iya nih, masuk angin. Ya ampun, jaga kesehatanmu dong. Kalau badanmu lagi hancur, mendingan rebahan saja di rumah. Ya sudah, aku cabut dulu ya. Kapan-kapan kita ngeteh bareng. Pasti, cewek secantik dia jelas selalu jadi pusat perhatian. Melihat semua tatapan haus dan licik yang mengarah kepadanya dari kerumunan di bawah Ling, tiba-tiba merasakan cemburu buta yang luar biasa. Sialan. Apa para pecundang ini tidak bisa makan saja? Kenapa mata mereka menatap terus ke Alicia? Ryan yang berdiri di sebelahnya, menyadari Yang Mulia sedang emosi, lalu dia bertanya, ada masalah apa? Ling langsung menatapnya dengan sangat kesal. Bagaimana bisa cowok satu ini sama tidak pekanya dengan adiknya sendiri? Ling lalu melontarkan pertanyaan. Apakah adik perempuanmu sedang merasa tidak enak badan? Ryan terlihat bingung. Dia bergumam, kalau dia kurang yakin, beda dengan Yang Mulia yang punya kekuatan super. Penglihatan Ryan ini sangat pas-pasan. Dia tak bisa melihat Alicia dari jarak sejauh itu. Sadar kalau bertanya padanya itu buang waktu. Ling menghela napas. Menurut kalian, haruskah dia turun memeriksanya secara langsung? Tapi tepat ketika Ling baru saja akan bergerak, ada pria asing menghampiri Alicia. Melihat orang asing ini, Alicia benar-benar terkejut. Dia saat itu juga langsung bertanya identitasnya. Siapa cowok ini sebenarnya? Pria itu memberikan senyuman manis. Namaku Louis, duta besar dari Republik Prancis yang hadir untuk acara perayaan ini. Mendengar nama itu, ingatan masa lalu Alicia langsung kembali seperti ombak besar. Ini adalah jenderal sadis yang dulu pernah menghancurkan wilayah barat laut dari benua hitam, si kalajengking gurun Louis yang sangat kejam. Seorang jenius taktik yang mencoba memanfaatkan kerajaan Monel demi memotong barisan belakang dari tim ekspedisi Kryn saat itu. Itu benar-benar dia. Tapi tanda bahaya terbesarnya, kematian Grace di kehidupan sebelumnya,
ternyata sangat berhubungan langsung dengan cowok ini. Alicia sama sekali tak menyangka kalau ahli taktik yang dulu menghancurkan rencananya ternyata punya wajah setampan ini. Ucapan Louis itu membuat Alicia waspada tingkat tinggi. Baru 5 detik, dan dia sudah bisa merasakan aura mematikan memancar dari tubuhnya. Lalu, Louis mengulurkan tangannya mengundang gadis itu untuk berdansa di lantai dansa. Alicia terjebak. Kalian lihat kan? Ini benar-benar skenario mimpi buruk. Louis menyodorkan tangan, diam-diam mengajaknya ke lantai dansa. Tubuh Alicia kaku luar biasa, benar-benar ditekan di tempat. Dia sangat terpojok sekarang. Menolak sebuah ajakan dansa tanpa alasan yang masuk akal adalah bunuh diri sosial. Ditambah, pria ini adalah perwakilan keluarga Franco malam ini. Alicia menghela napas dengan sangat gemetar, merasa terpojok. Dia diam-diam memohon sebuah keajaiban. Siapa saja tolong datang dan hentikan kekacauan gila ini. Tepat ketika jemarinya dengan enggan menyentuhnya, suara Ling tiba-tiba saja membelah keramaian. Dia memerintahkan Louis untuk segera melepaskan tangan gadis itu sekarang. Tapi Louis sama sekali tidak gentar. Dia malah tersenyum sinis menyapa Ling dengan santainya. Lama tidak berjumpa, Yang Mulia. Terakhir kali di benua gelap 2 tahun lalu, kan? Tunggu panggilan Yang Mulia. Sepertinya sudah tak cocok. Mari gunakan gelar perangmu, Raja Kosong. Ling mengabaikan ejekan itu, dan matanya fokus pada cengkeraman Louis. Aku bilang lepaskan. Louis tidak marah sama sekali. Dia hanya menunjukkan senyuman sangat beracun. Berikan satu alasan bagus kenapa aku harus patuh. Apa mengajak wanita cantik berdansa itu sebuah kejahatan? Matamu pasti buta ya. Dia jelas-jelas tidak ingin berada di dekatmu. Itu langsung menghapus senyum sinis dari wajah Louis. Dia melirik Alicia dan akhirnya menyadari betapa besarnya rasa teror di mata gadis itu. Dia langsung melepaskannya, lalu berlutut perlahan seperti seorang sikap. Pria sejati. Maafkan saya akan mundur, tapi di pertemuan berikutnya, saya pasti meminta dansa itu. Saya akan menghitung hari. Melihat pria itu berjalan pergi, menjauh rasanya seperti lolos dari maut. Alicia menunduk hormat pada Ling, benar-benar bersyukur, karena pria itu membuatnya merinding. Ling mengabaikan ucapan terima kasihnya, sama sekali menolak menerima pujian. Jangan salah paham, aku hanya benci wajahnya. Jadi, simpan rasa terima kasihmu. Alicia berdiri di sana kebingungan. Memang mereka punya masalah sejak dari benua gelap 2 tahun lalu. Dan, ya, mereka musuh bebuyutan. Tapi, Ling dari kehidupan masa lalunya tidak sepicik ini. Kenapa kebencian sedalam itu? Alicia benar-benar tidak tahu. Urusan Ling dengan Louis sebenarnya bukan hanya tentang cerita masa lalu. Saat dia sibuk melamun, Ling dengan tenang menyodorkan tangannya padanya. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Bayangkan, apakah itu Pangeran Ling? Pria yang menganggap lantai dansa layaknya ladang ranjau. Siapa wanita itu? Putri Markis Roland, kalau aku tidak salah. Mereka mulai bergerak dan chemistry itu langsung terasa. Mereka begitu kompak. Orang-orang mulai berbisik. Mereka pasti sudah berlatih berminggu-minggu. Mungkinkah gadis ini tunangan misterius yang sedang dibicarakan semua orang? Di kehidupan sebelumnya, Alicia mati-matian berjuang untuk setiap langkah. Dia terpaksa. Dansa pertama mereka saat itu benar-benar sebuah bencana. Dia tidak bisa mengimbanginya dan para bangsawan menghancurkannya karena itu. Dia bersumpah tidak akan pernah seceroboh itu lagi. Tapi gelombang rasa pusing tiba-tiba menyerangnya. Biarlah, ini adalah saatnya. Dan saat terakhirnya bersama Yang Mulia Pangeran. Dia harus membuatnya sempurna. Tapi tubuhnya mengkhianatinya. Pandangannya mulai kabur. Dia salah langkah, lalu jatuh begitu saja. Kalian pasti tahu kelanjutannya kan?
Ling melesat cepat menangkap gadis itu sebelum menghantam lantai marmer. Pria itu melihat betapa pucat wajahnya. Ling merobek sarung tangannya, menempelkan telapak tangannya ke dahi Alicia. Seluruh ruangan tersentak kaget. Para gadis langsung histeris kegirangan. Benar-benar sangat romantis. Sementara itu, Ling jelas merasakan panas membara memancar dari kulitnya. Rasa bersalah langsung menghantamnya telak. Jika dia tahu gadis itu sakit, dia tidak akan pernah menariknya ke lantai dansa. Ling segera membawanya pergi menuju sebuah ruangan mewah dan menyuruhnya istirahat penuh. Alicia mencoba memprotes. Ini adalah ruang VIP milik keluarga kerajaan. Gadis itu tak seharusnya ada di sini. Tapi Ling tak peduli. Dia memberinya tatapan tajam yang berarti. Duduklah sekarang. Dan dia pun menurut. Sofa empuk itu langsung memberi kenyamanan. Tidurlah, perintahnya tegas. Jika ada yang bertanya, bilang saja kau bersamaku. Alicia akhirnya berterima kasih padanya. Namun, pikirannya terus berkecamuk. Ada apa dengan pangeran hari ini? Dalam ingatan masa lalunya, pria ini sangat membencinya. Dulu dia selalu menatap Alicia dengan penuh rasa jijik. Sekarang malah berlagat merawatnya. Apa sebenarnya rencananya? Gadis itu tak bisa menahannya lagi. Yang mulia, bukankah Anda sangat membenciku? Ling terlihat benar-benar kebingungan. Alicia mulai bicara tidak karuan mencoba menjelaskannya. Ling mulai paham intinya. Namun kembali membangun benteng jaraknya. Aku hanya merasa bersalah soal insiden dansa tadi. Dia berbohong. Jangan terlalu memikirkannya. Karena dia berkata seperti itu, Alicia membiarkannya. Lalu sebuah tawaran mengejutkan. Kau lapar? Bagaimana kalau makan kue stroberi? Alicia mematung. Bagaimana pangeran bisa tahu kau tidak menyukainya? Tidak, aku sangat menyukainya. Makanlah lalu tidurlah. Masih banyak waktu sebelum pidato dimulai. Terima kasih yang mulia. Lupakan saja, cepatlah sembuh. Ling berjalan keluar, meninggalkan Alicia yang masih linglung. Gadis itu selalu sakit di kehidupan masa lalunya. Tapi dulu, Ling sama sekali tidak peduli. Ini sangat aneh. Menatap meja yang penuh dengan camilan lezat, dia tersenyum lebar, layaknya anak kecil di hari Natal. Tiba-tiba, seorang pelayan pria di dekatnya membocorkan informasi gila. Pembuat kue lezat ini ternyata direkrut langsung dari Via Bakery oleh sang pangeran sendiri, yang menjelaskan kenapa ada rasa nostalgia luar biasa saat menyentuh lidahnya. Benar-benar pamer kekuasaan kelas atas. Sekarang hanya bangsawan yang bisa mencicipinya. Tapi asal kalian tahu, Alicia tidak sadar Ling melakukan ini. Manuver gila ini murni demi dirinya. Kilas balik saat Ling diam-diam menyamar untuk meminta bantuan medis dari Alicia. Dia sadar betul kalau gadis ini sangat terobsesi dengan kue dari toko tertentu. Jadi dia nekat merekrut kepala koki dari sana secara sepihak. Alicia sempat kecewa mengira camilan favoritnya hilang selamanya. Tapi ternyata kenyataannya jauh lebih manis. Ling merencanakan langkah panjang sambil asyik membayangkan Alicia memakan kue itu setiap hari setelah mereka menikah nanti. Dan saat dihadapkan pada hidangan penutup khusus dari Ling, Alicia langsung kalap dan melahap semuanya sampai habis. Mungkin karena efek mabuk gula, kesadarannya mulai menurun dan dia tertidur pulas di atas sofa. Benar-benar mati gaya. Sampai seorang wanita parubaya membangkunannya pelan. Wanita itu mengingatkan kalau ini sudah hampir waktunya bagi Baginda Raja untuk segera menyampaikan pidato upacaranya. Sambil terbata-bata mengucapkan rasa terima kasih, Alicia tiba-tiba sadar dengan siapa dia bicara. Itu adalah adik perempuan raja. Mode panik langsung aktif. Alicia buru-buru membungkuk untuk memberi hormat dan segera menyebutkan namanya. Sang Duchess tampak begitu bersinar dengan kebaikan, lalu menyuruh Alicia untuk bersikap santai saja. Tapi,
Saat mereka berjalan menuju ruang perjamuan, mata medis Alicia menangkap sesuatu yang janggal. Langkah wanita itu tampak sangat kaku dan tersentak. Tanda klasik dari penyakit Parkinson. Menghubungkan fakta ini dengan ingatan kehidupan masa lalunya. Dia ingat betul, Duchess ini dulunya meninggal tragis karena komplikasi menelan akibat penyakit yang sama persis. Itu jelas sebuah penyakit mematikan tanpa obat sama sekali. Bahkan di bumi sekalipun. Jika tiba-tiba dia tersedak, dia akan butuh resusitasi jantung, paru, dalam 2 menit, atau tamat riwayatnya. Sendirian saat serangan terjadi, pasti menjadi hukuman mati. Duduk kembali ke kursinya di acara perjamuan itu, Alicia akhirnya bisa menghela napas lega. Setelah pidato ini selesai, dia akhirnya bisa langsung kabur dari sini dan tidur nyenyak di rumah. Dia sedang menahan rasa pusing yang parah dan juga flu berat saat raja berbicara. Dia mencoba bertahan sekuat tenaga, tapi kalimat kaisar selanjutnya benar-benar. Nah, kalian harus dengar ini. Kata-katanya menghantam seperti air es, membunuh rasa kantuknya seketika. Sebelum pesta ini berakhir, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Ini berkaitan dengan calon istri putra mahkota Ling. Namun, ada masalah teknis kecil yang sedikit terlewatkan olehku. Tunangan putra mahkota ternyata masih belum melaksanakan upacara kedewasaannya sampai sekarang. Meskipun bertunangan sebelum upacara itu, secara teknis sama sekali tidak melanggar aturan resmi. Aku sudah berjanji pada gadis muda itu untuk merahasiakannya dengan rapat sampai dia resmi cukup umur. Oleh karena itu, konferensi pers pertunangan ini akan ditunda sampai hari besar Nona Roland selesai. Alicia membeku seketika. Apakah Baginda baru saja menyebutkan namanya di sana? Dengan setiap pasang mata di ruangan itu menatap tajam ke arahnya. Alicia merasa otaknya langsung korslet. Raja memang bilang dia sedang menunda pengumumannya, tapi mengatakannya di depan kerumunan sebesar itu. Secara teknis, dia memang tidak melanggar taruhannya. Tapi, dia pada dasarnya baru saja berteriak pada dunia bahwa Alicia adalah milik Ling. Malam itu benar-benar berat. Alicia menderita mimpi buruk, trauma parah, terus-menerus mengulang kembali momen saat Ling mengeksekusinya di kehidupan masa lalunya. Meski tahu itu cuma mimpi belaka. Dia terbangun dengan tubuh gemetar, melihat koran pagi penuh dengan berita utama sensasional tentang pertunangannya dengan Ling. Ekspresi Alicia langsung menggelap. Namun entah bagaimana, aura lembutnya itu mengubah seluruh jalan cerita. Semua orang berpikir dia hanya gadis yang menyebalkan. Tapi, dia membuktikan mereka salah. Tiba-tiba saja, dia kembali berpapasan dengan Duchess setelah pertemuan di hari sebelumnya. Sang bibi kini sudah menyadari fakta bahwa Alicia adalah calon keponakan menantunya. Aku sangat senang kita akhirnya akan menjadi keluarga. Tolong jaga Ling. Kamu dan aku akan tahu dia itu aslinya sangat lembut. Lembut, yang mulia ini sang Duchess berkata. Betapa imut dan penurutnya dia saat kecil. Aku masih mengingat anak kecil yang bersembunyi di balik roknya. Meskipun sekarang, Ling mencoba tampil sangat serius dan tangguh. Di tengah obrolan, sang Duchess meneguk anggurnya, dan secara tiba-tiba langsung tersedak dan batuk parah. Penyakit Parkinson yang dia derita sedang kambuh, memicu masalah menelan yang serius. Alicia memperhatikannya dengan cemas, bingung bagaimana cara mengajarinya. Langkah pencegahan secara diam-diam, tanpa harus membongkar identitasnya. Sang Duchess sadar betul tubuhnya mulai hancur. Namun, mengetahui masa depan yang tragis yang menanti wanita ini, Alicia tidak mungkin diam saja dan lepas tangan. Saat itu juga, dia membulatkan tekadnya. Dia akan ikut campur dan membantu sang Duchess melawan penyakit mematikan ini. Dia merasa waktunya terus berdetak sebuah firasat bahwa wanita itu tidak akan hidup melihat pernikahan mereka. Jadi, sang Duchess sangat putus asa ingin berbicara sekali lagi dengan Alicia. Namun, tubuhnya justru mengkhianatinya
sebelum kalimatnya selesai. Sambil terengah-engah, dia memberi Alicia sebuah misi mendesak. Segera temui Yang Mulia sekarang. Ada pesan penting yang tidak bisa ditunda. Ketika Alicia bergegas masuk ke istana, sang kaisar tidak peduli dengan situasi darurat. Pertama, buatkan aku secangkir teh hangat, perintahnya. Rupanya, sang kaisar sudah sangat terobsesi dengan rasa teh itu sejak tegukan pertama. Hanya setelah hasratnya ini terpenuhi, barulah dia mengizinkannya bicara. Alicia tentu saja tidak suka basa-basi. Yang Mulia, jika saya boleh sedikit lancang, saya punya satu pertanyaan. Katakan, apakah taruhan kita masih berlaku? Kita belum mendekati batas waktu 6 bulan. Namun, Kaisar sudah menyebut namanya secara terang-terangan di perjamuan, seolah semuanya sudah resmi. Pengumuman publik itu membuat Alicia sangat panik. Berpikir taruhan mereka telah batal. Dan jika taruhannya benar-benar hancur, maka 2 bulan terakhir yang penuh darah keringat dan air mata menjadi sangat sia-sia. Jadi hanya itu yang kamu khawatirkan. Ucapanku adalah hukum mutlak. Santai saja, sampai cincin pertunangan itu benar-benar terpasang di jarimu. Semuanya masih bisa dibatalkan dalam sekejap mata. Tapi, bukankah hal itu akan mencoreng martabat kerajaan Anda yang agung? Reputasiku bisa menanggungnya dengan mudah. Aku lihat kamu masih stres memikirkan syarat kemenangannya. Kamu cukup yakin bahwa kamu bisa memenangkannya. Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Mari kita perjelas. Untuk menang, kamu harus membuktikan bahwa menggunakan tisau bedah jauh lebih berharga daripada memakai mahkota permaisuri. Tapi jujur saja, aku tidak tahu keajaiban medis luar biasa apa yang bisa mengalahkan kekuasaan besar ibu dari sebuah bangsa. Alicia langsung menangkap maksud tersembunyi itu seketika. Untuk bisa menang, dia tidak boleh sekadar menjadi dokter hebat. Dia harus menjadi legenda. Sekedar praktik medis biasa sama sekali tidak akan cukup. Kemudian, ruangan menjadi sunyi, dan Kaisar menghentikan sandiwara untuk mengungkap motif aslinya yang sebenarnya. Dia ingin agar Alicia dan keluarga kerajaan mampu menyeimbangkan kelemahan Ling. Gadis itu adalah kepingan puzzle yang hilang, dan secara egois, Kaisar menginginkan ikatan ayah dan anak dengannya. Itulah alasan dia mengumumkannya di perjamuan. Ini murni sebuah permainan kekuasaan yang penuh perhitungan. Sang Kaisar sangat bertaruh bahwa Alicia akan menyerah, mundur dari taruhannya, dan membuang impian konyolnya masuk sekolah kedokteran. Mendengar ini, kalian dan aku tahu Alicia bisa merasakan kehangatan tulus darinya. Namun, trauma dari kehidupan masa lalunya berteriak seperti sirene peringatan yang sangat nyaring. Dia tidak bisa menyeret dirinya kembali ke kehidupan istana yang sangat beracun itu. Dia membuka mulut untuk menolak. Tapi tiba-tiba, jeritan histeris meletus dari luar. Kepanikan melanda aula perjamuan. Seseorang telah tumbang. Itu adalah sang Duchess yang malang. Padahal mereka baru saja berpisah. Alicia terkejut. Tanpa pikir panjang, dia berlari menuruni tangga. Jantungnya berdebar sangat kencang. Bahkan, sebelum dia pergi, dia diam-diam mengkhawatirkan kesehatan sang Duchess. Tetapi, dia benar-benar tidak menyangka akan tumbang secepat ini. Sang Duchess sedang melawan penyakit Parkinson. Ada sepotong makanan perjamuan tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Saluran pernapasannya benar-benar tersumbat total, dan dia pingsan karena kehabisan oksigen. Alicia langsung menangkap tubuhnya dari belakang, menekan kuat kepalan tangannya ke diafragma, mencoba memaksa udara itu keluar dengan manuver Heimlich. Tapi sayangnya, itu tidak berhasil. Sumbatannya sangat padat. Mata Alicia langsung tertuju pada pisau bistik dan sedotan bambu di dekatnya, tetapi menggunakan senjata pada keluarga kerajaan. Itu adalah tiket langsung menuju eksekusi mati atas tuduhan pengkhianatan. Namun saat ini, satu nyawa sedang melayang.
Dia mematikan rasa takutnya ketika Alicia menekan pisau itu ke leher sang Duchess. Para pengawal kerajaan langsung menarik senjata. Mereka berteriak keras menyuruhnya diam. "Mundur! Aku sedang menyelamatkan nyawanya." "Tunggu sebentar." Aum Alicia. Tatapannya begitu mengerikan hingga membuat seluruh isi aula menjadi sangat sunyi. Inilah saatnya. Tidak boleh ada kesalahan. Alicia masuk ke mode dokter bedah. Dia harus segera melakukan prosedur krikotiroidotomi, membuat sebuah sayatan kecil tepat ke saluran udara. Dia harus memotongnya secara buta, tanpa boleh mengenai. Arteri utama atau saraf meleset 1 mm dan sang Duchess akan kehabisan darah seketika. Satu sayatan eksekusi yang sangat sempurna. Dia memasukkan tabung bambu itu ke dalam sayatan, dan sebuah tarikan napas panjang langsung mengisi paru-paru sang Duchess. Dia bernapas, tetapi mendengar suara langkah sepatu bot berat mengentak di belakangnya, Alicia tahu masalah akan segera datang. Di dunia primitif ini, prosedur tracheotomi terlihat sama persis seperti menyembelih leher seseorang. Bagi orang awam, di kerumunan itu Alicia baru saja mencoba membunuh sang Duchess. Tunawal merah langsung menempelkan baja dingin ke lehernya, membentaknya agar menyerah dan ikut dengan tenang. Alicia sama sekali tidak melawan. Dia menyerah, dan satu-satunya permintaannya adalah agar dokter istana segera mensterilkan luka tersebut sekarang juga. Mereka langsung menyeretnya pergi, tetapi bukan ke penjara bawah tanah. Mereka membawanya ke Istana Van, sebuah sel tahanan sangat mewah yang dikhususkan hanya untuk bangsawan. Coba kita lihat ironinya. Kaisar sudah menganggapnya keluarga sendiri. Segera, sang kaisar langsung mengumpulkan sepasukan dokter elit untuk menganalisis serangan tersebut. Inilah kesepakatannya. Jika operasi itu terbukti benar, dia akan bebas dan mendapat hadiah. Tetapi, jika mereka menemukan satu kesalahan kecil saja, taruhan itu batal, dan dia akan dilarang praktik kedokteran selamanya. Kalian harus tahu, Kaisar sedang bermain catur 4 dimensi di sini. Dia sangat yakin pertolongan pertama yang panik itu pasti akan berantakan. Dia sengaja ingin menemukan kesalahan, memaksanya untuk berhenti dari dunia medis, lalu menjebaknya di dalam istana. Jika rencananya ini berhasil, dia akan mengamankan menantu perempuan sempurna dan pasokan teh lezat seumur hidupnya. Pria tua ini sebenarnya sangat luar biasa cerdik. Pindah adegan. Kita sekarang berada di Istana Bayuan, tempat Alicia bisa tertidur sangat pulas di ranjangnya. Tapi, tunggu, dia tidak sendirian. Pangeran Ling ternyata sedang berdiri tepat di sana dan menatapnya. Pria ini sangat mengkhawatirkan kondisi Alicia. Dia bahkan sampai menyusup diam-diam ke dalam istana Boan menggunakan kekuatannya, hanya demi memastikan keadaan gadis itu. Menatap wajahnya yang sedang tertidur lelap, Ling benar-benar merasakan campuran rasa kasihan dan juga rasa frustrasi. Maksudku, bagaimana dia bisa nekat mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan orang lain tanpa memedulikan risiko dan akibatnya. Tepat pada saat itu, dalam tidurnya, Alicia tiba-tiba mulai terisak pelan dan bergumam berulang kali, "Jangan mati." Gadis ini jelas sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Melihat penderitaan ini menghancurkannya. Ring dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, meskipun dia sendiri sama sekali tidak tahu kengerian macam apa yang sedang dia mimpikan. Menyaksikan ekspresi kesakitan Alicia, jujur saja, kita pasti merasa jantung ikut termas kuat. Mari kita lihat malam yang dingin ini. Ada pria pirang duduk di dahan pohon. Dari atas sana dia jelas mengawasi Ling yang sedang mengendap-endap masuk ke dalam istana. Dia membatin, sudah lama sekali adiknya itu tidak memakai sihir ilusi. Dia pikir adiknya cuma cowok kaku tanpa ada bakat romantis sama sekali. Ternyata dugaannya salah besar hari ini. Keesokan paginya, Ryan dan Grace muncul dengan wajah yang benar-benar kelihatan panik. Grace ini memang cerewet.
Detik ketika dia melihat Alicia, dia langsung mulai mengomel panjang lebar, memarahi Alicia karena bertindak terlalu nekat tanpa memikirkan semua konsekuensi fatalnya. Tapi setelah Grace selesai ngomel, Ryan mulai melangkah maju. Dia mengebrak tumpukan buku medis yang diminta Alicia ke atas meja. Suasananya terasa sangat beda dari Grace. Ryan tahu Alicia melakukannya cuma demi menyelamatkan nyawa Duchess. Aksinya jelas berbahaya, tapi dia sukses besar. Untuk pertama kalinya, Ryan benar-benar memuji kemampuannya. Hal ini tentu saja membuat Alicia sangat kaget. 2 hari berlalu. Graham dan Viscount Ben akhirnya tiba di istana. Kaisar menyuruh mereka untuk menyelidiki operasi Alicia. Sepertinya hasil akhirnya sudah diputuskan. Sang kaisar nyaris tidak bisa menahan senyum liciknya. Akhirnya, dia punya senjata ampuh untuk melarang Alicia belajar ilmu medis selamanya. Dia bertanya, "Jadi, kekacauan apa yang dibuat Nona Roland dengan pertolongan pertamanya itu?" Tapi, jawaban Viscount Ben malah menyiramnya dengan air es, langsung menghancurkan kesombongan kaisar. Viscount Ben dengan sangat tegas menyatakan, "Penyelamatan ini benar-benar tanpa celah. Sejujurnya, Anda bisa menyebut ini sebuah keajaiban. Jika Nona Roland tidak segera bertindak, Duchess pasti sudah berada di dalam peti mati saat ini. Peluang bertahannya 100% berkat Nona Roland." Mendengar hal ini, kaisar menjadi sangat frustrasi dan membalas tajam. "Memotong leher disebut sempurna. Bukankah itu sangat berbahaya, Viscount?" Ben langsung menembak balik. "Justru itulah kenapa ini disebut keajaiban. Teorinya memang ada. Jika tenggorokan pasien tersumbat, Anda bisa membelah leher untuk membuat jalur udara. Tapi karena operasi ini risikonya sangat tinggi, tidak ada yang bernyali mencobanya. Nah, kalian pasti nggak nyangka, Nona Roland baru saja mengeksekusi demonstrasi paling sempurna untuk kita semua. Dia adalah seorang pelopor sejati. Meski begitu, Kaisar tetap menolak untuk menyerah. Dia anggap operasi ini cuma kebetulan saja. Kami juga berpikir begitu sampai kami melihat buktinya." Nona Roland menjabarkan seluruh metodenya secara rinci di laporan ini. Anda bisa melihat dia sangat memahami anatomi yang menghubungkan leher dan trakea. Itulah alasan dia memilih titik paling aman untuk dipotong. Dia cuma membedah bagian yang penting. Saya tidak tahu bagaimana gadis semuda itu melakukannya. Viscount Ben ngotot bahwa demi kemajuan dunia medis, mereka harus merilis laporan Alicia sebagai sebuah makalah akademik. Melihat rencana jahatnya hancur berantakan, Kaisar benar-benar sangat frustrasi. Operasi Alicia bukan cuma tanpa kesalahan, ini bakal menjadi sangat terkenal sedunia. Jadi sekarang, Alicia akan jadi selebritas medis. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan nyawa bangsawan. Kaisar praktis dipaksa untuk memberinya medali mawar kerajaan. Dengan pengaruh sebesar itu, dia bukan lagi sekadar Nona Alicia, tapi menjadi Dame Roland. Dan surat kabar mereka bakal gila-gilaan menyorot berita utama ini. Menyadari calon menantu yang hampir diamankannya perlahan lepas dari genggaman tangannya, sang kaisar sangat murka. Tiba-tiba, Viscount Ben dan Graham mengajukan permintaan lain. Mereka ingin bertemu langsung dengan si jenius ini, Nona Roland. Keduanya sama sekali tidak sadar kalau Nona Roland adalah Alicia. Identitas rahasianya bakal segera terbongkar habis-habisan. Sementara di Istana Bayuan, Alicia sedang sibuk belajar. Buku-buku medis yang dibawakan Diane. Ujian lisensi medisnya sudah sangat dekat, jadi dia harus belajar mati-matian. Tepat pada detik itu, seseorang mengendap-endap tepat di belakangnya dan bertanya dengan nada yang super santai. "Lagi baca apa tuh, kakak ipar?" Alicia kaget bukan main dan langsung berbalik, menuntut untuk tahu siapa sebenarnya cowok ini. Dia lalu memperkenalkan diri sebagai Mihail, adiknya Ling. Dia bilang, kalau terjebak bareng di Istana Bayuan itu takdir, jadi dia datang untuk menyapa calon kakak iparnya ini. Setelah perkenalan singkat,
Mi menatapnya sambil menunggu reaksi drama saat melihat rival politik calon suaminya. Coba kalian tebak, dia bakal bereaksi apa? Kaget, sinis, atau sok baik? Tapi yang cowok itu lihat, justru air mata mengalir di wajah Alicia. Mikhail langsung mematung kebingungan. Ada apa dengannya? Nah, di kehidupan sebelumnya, cowok ini bukan sekedar pangeran. Dia itu sahabat sejati sehidup sematinya Alicia. Jadi wajar saja reuni dengan sahabat lamanya ini sukses bikin Alicia hilang kendali. Dia meraih tangan Mikhail, memanggil nama panggilannya seolah itu sebuah rapalan doa. Pangeran ketiga ini jelas syok berat. Bingung pastinya. Dia dan calon kakak iparnya ini kan cuma orang asing yang pernah saling lihat dari jauh. Lalu, kenapa cewek ini menatapnya dengan tatapan hancur penuh patah hati? Rasanya seolah dia baru saja mengkhianati Alicia. Padahal, masuk radar kencannya saja tidak. Melihat wajah Mikhail yang berkerut penuh curiga, Alicia pun tersadar. Tahu kalau dia sedang bertingkah gila. Dia langsung mundur panik dan memperkenalkan dirinya dengan benar sebagai Alicia. Misi Mikhail cuma sekedar mampir menyapa. Begitu urusan itu selesai, dia langsung cabut. Tapi rasa bosan itu dorongan yang sangat kuat. Selama beberapa hari kemudian, Mi terus saja mengganggu waktu kesendirian Alicia. Dan perlahan, suasana canggung itu berubah jadi ikatan pertemanan nyata. Kamu baca buku-buku tebal ini? Kamu memang serius mau jadi dokter ya? Tanya-tanyanya. Pastinya, begitu aku menaklukkan ujian lisensi itu, aku resmi jadi dokter. Dan soal pernikahan, aku sama sekali tidak bertunangan dengan kakakmu. Rumor itu 100% bohong. Tidak ada pertunangan, tidak ada pernikahan. Jadi berhenti memanggilku kakak ipar. Aku Alicia. Atau Ali. Pilih saja sendiri. Mendengar soal persiapan ujiannya tiba-tiba memicu ingatan Mikhail tentang sebuah mitos timur kuno soal makan yang manis-manis untuk keberuntungan sebelum ujian besar. Dia lalu melempar sebutir permen yang dia pegang ke arah Alicia. Dia ngaku kalau dia mengambilnya saat sedang latihan. Alicia tahu banget cowok itu bohong terang-terangan, tapi dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Latihannya itu sebenarnya cuma alasan cowok ini untuk kabur dari rumah. Dia sudah keliling ke berbagai negara dan bahkan menghilang dari kekaisaran selama 3 tahun. Benua gelap yang sukses bikin kaisar mau jantungan berkali-kali. Saat permen itu meleleh di mulutnya, rasa nostalgia langsung menghantam Alicia dengan keras. Rasanya persis seperti permen yang sering dia makan sebelum ujian saat di bumi. Lalu Mikhail melontarkan ide yang lebih gila. Anggur. Dia diam-diam mencuri sebotol koleksi pribadi ayahnya. Awalnya dia mau menenggaknya sendiri. Tapi melihat Alicia kelihatan sedang sangat murung, dia memutuskan membuka botolnya lebih awal untuk perayaan kecil. Apa ini tidak apa-apa? Kita ini kan sedang dihukum, tegur Alicia. Tidak ada aturan yang bilang tahanan tidak boleh pesta, balasnya. Tapi aku bahkan belum merayakan upacara kedewasaanku sama sekali. Makin banyak alasan buat minum sekarang. Kamu bakal disuruh minum banyak di hari itu, dan kamu juga tinggal beberapa bulan lagi menuju dewasa. Santai saja. Alicia tahu, cowok ini memang keras kepala. Tapi jujur saja, dia tidak punya alasan untuk menolak. Jadi dia setuju. Menjelang malam, tepat di depan para penjaga, Mikhail menyiapkan sebuah jamuan mewah, layaknya raja. Yang sukses bikin Alicia melongo kaget. Apa ini? Apa ini aman? Penjaga berdiri kaku seperti patung. Pura-pura tidak melihat apapun. Kita bisa lihat, mereka terbiasa dengan kekacauan pangeran ketiga ini. Bukankah mencuri anggur perayaan dari pesta ulang tahun adalah alasan utamanya dikurung di tempat sini? Saat penjaga menyindir kelakuannya, Mi langsung membela diri. Katanya, anggur itu memanggilku. Astaga. Melihat sang pangeran bertingkah sama santai dan bebasnya, seperti yang Alicia ingat,
Senyum hangat dan lega langsung menghiasi wajahnya. Tapi kemudian, ingatan tentang kematian tragis Mahile di garis waktu pertama melintas di kepalanya, dan suasana hatinya langsung hancur seketika. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah memaksanya mundur dari perebutan tahta berdarah ini. Tapi, bagaimana cara Alicia meyakinkannya untuk menyerah? Mengingat kembali momen terakhir mereka di kehidupan, lalu Alicia mengernyitkan dahi. Saat Mir berbicara padanya waktu itu, dia tidak bisa mendengar akhir kalimatnya. Apa yang sebenarnya ingin pangeran itu sampaikan? Melihatnya terlihat panik, Mahile bertanya, "Ada apa?" Alicia beralasan, dia hanya tidak kuat minum alkohol. Tapi, Mi sama sekali tidak percaya. Bagaimana gadis yang belum debut di pergaulan sosial bisa punya tatapan setragis itu? Dia punya mata seperti seseorang yang sudah hidup ribuan kali. Kenapa dia begitu terobsesi menjadi seorang dokter? Nona bangsawan sepertinya tidak perlu berjuang sekeras itu. Dan kenapa pangeran terus belajar ilmu berpedang? Alicia membalas tajam. Kamu punya kekuatan super. Kamu tidak butuh pedang. Karena aku menyukainya. Mahile mengangkat bahu. Kalau begitu, aku suka menyembuhkan orang. Kalau tidak bisa menjadi dokter, jiwaku akan membusuk seperti burung di dalam sangkar. Mahile akhirnya mengerti. Sebagai jiwa bebas yang benci dikekang, sifat Alicia yang sangat mandiri dan penuh tekad itu mendapatkan rasa hormatnya. Makan malam itu berakhir dengan Alicia yang benar-benar mabuk berat. Mi menggendongnya kembali ke kamar. Meski dia pikir ayahnya sang kaisar akan memenangkan taruhan mereka, dia diam-diam mendukung Alicia untuk mengejar mimpinya. Seandainya aku adalah kakakku, pikirnya, aku pasti akan sangat menyayangi gadis ini. Setelah menyelimutinya, Mi menyelinap pergi. Dia akan kabur dari istana Bayuan besok pagi. Pangeran ini akan melanjutkan kehidupan pelariannya. Dan dia merasa mungkin tidak akan bertemu Alicia lagi untuk waktu lama. Dia menoleh ke belakang dan membisikkan, "Selamat tinggal." Di kehidupan lalunya di bumi Alicia, sangat kuat minum alkohol. Tapi sekarang 3 gelas saja dan dia langsung tumbang. Keesokan paginya, kepalanya terasa mau pecah. Tiba-tiba penjaga muncul. Sang pelayan mengumumkan bahwa mereka kedatangan tamu. Alicia membuka pintu itu dan langsung membeku. Berdiri tepat di depannya adalah Graham Viscount dan direktur rumah sakit. Ketiga pria itu tampak benar-benar kebingungan. Kita hampir bisa melihat tanda tanya besar melayang di atas kepala mereka. Apakah kami masuk ke ruangan yang salah? Dan kenapa pekerja magang pemula Laura ada di istana? Tunggu, Joan! Alicia sadar penyamarannya sudah terbongkar. Dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Dia memberi hormat dengan sopan untuk meminta maaf atas kebohongannya. Dia berdeham pelan. Maafkan aku semuanya. Aku sebenarnya adalah Alicia dari keluarga Roland. Wajah Viscount langsung rileks. Tiba-tiba kemiripan wajah yang mencolok itu menjadi sangat masuk akal baginya. Tapi sang direktur, dia terlihat seolah akan terkena serangan jantung. Rasa sesar menyelimutinya. Kalau saja dia tahu gadis ini adalah bangsawan kelas atas, dia pasti akan menjadikannya murid pribadinya. Sekarang direktur itu panik mengingat kembali setiap interaksi mereka. Ketakutan kalau dia menyinggungnya. Alicia menghela napas panjang dan lelah. Fase cari muka yang canggung ini. Inilah alasan tepatnya kenapa dia menyamar sejak awal. Kemudian dia melihat ekspresi wajah Graham. Raut wajahnya sangat rumit. Alicia langsung mencatat dalam hatinya. Dia harus menariknya ke samping dan kalian dan aku tahu urusan minta maaf itu nanti. Ketiganya punya 2 misi penting, menginterogasi Alicia soal operasi luar biasa itu dan menyampaikan hasil akhir sidangnya. Beritanya benar-benar gila, bukan cuma Alicia yang dinyatakan 100% tidak bersalah, tapi keluarga kerajaan juga memberi dukungan penuh. Mereka menganugerahkan sebuah medali mawar kerajaan dan menjadikannya kesatria kehormatan.
Selamat untuk Anda, Nona Roland. Anda adalah wanita pertama sepanjang sejarah kekaisaran ini yang berhasil menerima mawar kerajaan ini. Sejarah baru tercipta. Sesampainya di rumah tamu penting lain tiba, suami Duchess Ever datang langsung. Pria itu tampak gemetar penuh rasa syukur. Tanpa kecepatan berpikir, Alicia Maud pasti sudah memisahkan dia dan istri tercintanya. Dia menawarkan permata berkilau super besar sebagai ucapan terima kasih. Alicia menjelengkan kepalanya dan menolak halus. Aku cuma menjalankan tugas sebagai dokter. Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Kalau Anda tidak menerimanya, aku tidak akan pergi. Terjadilah adu keras kepala. Keduanya enggan mengalah cukup lama. Pada akhirnya, pertahanan Alicia pun runtuh. Sang Duk bersumpah tidak akan melupakan utang nyawa ini. Selama dia butuh sesuatu, seluruh keluarga Ever siap mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantunya. Anda jelas ditakdirkan untuk menjadi seorang dokter yang luar biasa hebat. Serunya tegas. Jika ada keluargaku yang jatuh sakit, aku berdoa kami bisa berada dalam perawatanmu. Suatu kehormatan bagiku, Tuan Ever. Sementara itu di luar tembok mansion, para jurnalis heboh. Berita utama berteriak. Cawan Putri Mahkota selamatkan Duchess dan meraih medali mawar kerajaan. Kisah ini menyebar kemana-mana. Publik terus saja memujinya, tetapi saat membaca artikel yang berlebihan itu, Alicia mulai merasa pusing. Dia mengerutkan kening melihat betapa melencengnya berita itu. Mereka menulis masa magang rumah sakitnya yang berat bagaikan kegiatan relawan manis persiapan menjadi putri mahkota. Mari kita langsung beralih ke upacara penghargaannya. Alicia berdiri di sana tampak anggun. Tapi pikirannya malah melayang entah kemana. Kenapa coba? Karena ujian lisensi medisnya tinggal 2 hari lagi. Dia harusnya belajar keras di rumah, bukan malah bermain dandan begini. Waktunya sangat mencurigakan, terlalu kebetulan. Alicia tidak bisa tidak berpikir, apakah Kaisar tua licik itu sengaja merencanakan semua gangguan ini demi merusak jadwal belajarnya. Nah, kemudian upacara pun dimulai. Sang kaisar mengalungkan medali mawar kerajaan yang berat ke tangan Alicia dan mengumumkan gelar barunya kepada dunia sebagai kesatria kehormatan. Suara gemuruh tepuk tangan meledak memenuhi seluruh aula besar. 2 hari kemudian, kembali ke realita. Alicia duduk di ruang ujian dan melupakan semua kejayaan itu. Perutnya terasa sangat mual. Di kehidupan masa lalunya di bumi, dia bukan bangsawan. Dia hanyalah anak yatim piatu yang sangat paham pahitnya kemiskinan. Bertahan hidup berarti harus belajar keras sampai matanya berdarah. Itulah satu-satunya jalan keluarnya. Dia sama sekali bukan seorang jenius sejak lahir. Setiap kemenangannya selalu dibangun di atas darah keringat dan keberanian luar biasa. Sambil menatap sebuah permen di tangannya, pikirannya langsung melayang jauh ke Mahile. Di kehidupan kali ini, apakah aku punya kesempatan untuk memanggilnya Mir lagi? Tepat saat dia tenggelam dalam ingatan. Sang pengawas masuk dengan tegas. Ujian ini resmi dimulai sekarang juga. Saat semua lembar jawaban dibagikan, suara helaan napas kaget menyapu ruangan. Alih-alih soal isian singkat seperti biasanya, mereka justru dihadapkan pada diagnosis simulasi pasien yang sangat lengkap. Tingkat kesulitannya langsung melonjak ke level mustahil. Murid-murid di sekitarnya mulai panik bernapas cepat. Mode panik aktif. Mereka semua benar-benar habis. Tapi, Alicia setelah sepersekian detik ragu, matanya menajam. Dia sudah tahu kaisar tua itu pasti akan mengerjainya dengan ujian yang sangat sulit. Tapi lihat ini kawan, levelnya benar-benar di luar nalar. Dia benar-benar mengerahkan segalanya untuk menghalangi jalan gadis itu. Tapi ini lucunya, pria itu salah langkah. Skenario rumit semacam ini justru keahlian utama Alicia saat masih berada di bumi. Selama 8 jam penuh, pena Alicia bergerak cepat di atas kertas. Akhirnya selesai juga. Tapi, anehnya wajahnya tidak terlihat lega sama sekali.
Kenapa? Karena dia harus memecahkan banyak soal menggunakan teori medis bumi modern. Masalahnya, semua teori itu belum terbukti secara sains di dunia sihir ini. Kalau para penguji menganggap jawabannya salah, tamat sudah karir medisnya. Oke, mari kita perjelas satu hal. Dia memang bukan gadis iblis lagi, dan peluang akhir tragisnya sangat kecil. Namun sayangnya, trauma kematian masa lalunya belum hilang. Rasa sakit imajiner itu membuatnya menyimpan dendam pada seluruh sistem ini. Ketakutan itulah alasan dia berjuang mati-matian untuk menolak pertunangan tersebut. Aduh, memikirkan ini malah bikin dia lapar. Dia sanggup menukar apapun demi meja penuh makanan manis sekarang juga. Tiba-tiba suara familiar seketika membuyarkan lamunannya. Tuan Renea, apa yang Anda lakukan di institut medis? Ternyata itu Ling. Apa ada yang salah? Hening sesaat. Itu alasanku datang menemuimu. Mendengar niatnya tersebut, wajah Arisia langsung memerah panas. Ling ada di sini karena dua alasan. Pertama, dia benar-benar merindukannya. Dan kedua, dia harus memainkan peran sebagai Renea. Lin langsung melempar pertanyaan krusial. Bagaimana ujianmu tadi? Begitu topik menakutkan itu dibahas, raut wajah Alicia langsung meredup. Dia cemberut, jujur mengakui kalau ujiannya benar-benar hancur total. Melihat Alicia begitu pasrah, Ring jelas kebingungan. Tunggu dulu, bukankah selama ini dia sangat ingin menghindari pernikahan dengannya? Bingung, tapi bertekad bulat. Ling menghela napas dan memutuskan untuk membawa Alicia pergi demi menghiburnya. Kamu bilang kamu suka kue stroberi kan? Puding mangga tar pisang. Aku akan membelikan apapun yang kamu mau. Ling menyuruh kusir membawa mereka ke kafe hidangan penutup terbaik di kota. Tapi Alicia ragu. Tempatnya terlalu jauh. Dia sama sekali tidak ingin membuang waktu pria itu. Yang dekat sini saja cukup desapnya. Dia merasa bersalah, tapi Ling tidak akan pernah menerima penolakan. Tanpa sadar, dia sudah melangkah linglung mengikuti Ling masuk ke dalam kereta kuda. Begitu duduk, Alicia mencuri pandang ke arah Ling diam-diam. Tuan Renea sungguh sangat tampan. Mereka berdua duduk berdampingan, meluncur dengan tenang menuju lokasi tujuan. Nah, kalian pasti setuju. Meski belum lama saling kenal, suasananya sama sekali tidak canggung. Rasanya seperti ikatan jiwa dari kehidupan masa lalu. Kenapa ini semua terasa begitu pas? Sesampainya di kafe, deretan kue super besar yang dipajang hampir membuat Alicia pingsan kegirangan. Pesan saja, uangku jauh lebih banyak dari bayanganmu. Pesan saja seluruh menunya. Alicia tidak bisa menahan tawa mendengar candaan Tuan Renea. Wajahnya sangat serius saat mengatakannya. Gadis itu menggigit satu kue dan rasanya seperti berada di surga. Cita rasanya sukses menyaingi toko roti via yang terkenal. Melihat Alicia begitu menikmati makanannya, Ring benar-benar terpesona dibuatnya. Tapi memanjakannya dengan camilan saja rasanya belum cukup. Pria itu butuh tahu apa yang sebenarnya gadis ini inginkan. Siapa yang bisa dia tanyai? Sempat memikirkan kakak laki-laki pertama Alicia. Namun Ling segera menggelengkan kepalanya. Tidak bisa diandalkan. Pria itu terlalu ceplas-ceplos, sama persis seperti dirinya. Bagaimana dengan Grace, kakak keduanya? Dia tampak seperti pilihan bagus, tapi mereka tidak akrab. Ling pun sadar, dia harus memasukkan rapat urusan negara hanya demi mengorek informasi darinya. Melihat Ling tenggelam dalam mode menyusun strategi, rasa penasaran Alicia memuncak. Apa sih yang sebenarnya sedang berputar di dalam kepalanya? Saat berjalan pulang, sebuah poster pertunjukan teater romantis sukses merebut perhatian Alicia, membuat langkahnya seketika terhenti. Kamu sungguh ingin menonton pertunjukan itu. Ayo kita pergi. Tidak perlu Tuan Renea, jangan repot-repot demi aku. Aku cuma ingin juga. Sebenarnya aku ingin terus melihatnya bersamamu.
Kalimat Ling barusan saat dia bilang melihatnya bersama Alicia. Itu sukses membuat Alicia membeku. Otaknya langsung berhenti bekerja seketika. Bersamaku? Apa dia menyukaiku? Tidak mungkin. Kita kan baru bertemu di rumah sakit. Jantung Alicia langsung berdebar super kencang. Wajahnya memerah, menahan malu. Sementara dia sedang panik sendiri, Ring sudah mengamankan tiketnya dan mengulurkan tangannya pada Alicia. Benar-benar pria sejati. Melihat ini, perasaan deja vu yang sangat kuat tiba-tiba melanda Alicia. Persis seperti saat sang pangeran dulu pernah mengajaknya untuk berdansa. Waktu pun berlalu dengan cepat, dan bulan sabit mulai menghiasi langit malam. Pelayannya bertanya, apakah Ling bersenang-senang? Ling tampak ragu, agak kesulitan untuk merangkai kata-katanya. Tapi, kenyataannya sangat jelas. Selama dia terus bersama Alicia, apapun yang mereka lakukan pasti membuatnya bahagia. Ini pertama kalinya Ling merasa sangat tenang sejak tragedi di masa kecilnya. Tapi, tunggu apa? Perasaan ini miliknya atau justru milik Renia? Tiba-tiba, pelayannya memberikan tamparan realita. Ling sudah terlalu sering menyalahgunakan sihir ilusi akhir-akhir ini. Ring mengecek batu transformasinya dan melihat warnanya sudah kusam dan memudar. Kalau batunya sampai hancur, penyamarannya bakal langsung terbongkar. Tanpa ilusi, dia tidak bisa menemui Alicia. Risikonya sangat besar. Beberapa hari kemudian, waktu pun berlalu. Kaisar tua itu tampak sangat gembira hari ini, karena hasil ujian akhirnya keluar. Dia terlihat sombong, sangat yakin sudah memenangkan taruhannya melawan Alicia. Ya ujiannya memang sengaja dicurangi. Tapi kalau itu bisa memaksa Alicia menjadi putri mahkota, siapa yang peduli dengan sedikit rintangan? Dan saat Kaisar sedang sombong-sombongnya, seorang pelayan bergegas masuk membawa kabar dari institut medis. Tapi, berita ini benar-benar di luar dugaan. Di kantor para dokter veteran, sedang menuntut ujian ulang. Tingkat kelulusannya bukan sekedar rendah, tapi 0 besar. Hampir semua orang gagal total. Nah, masalah utamanya adalah cuma ada satu orang yang menyapu bersih semua pertanyaan. Memberikan jawaban revolusioner yang tidak pernah dibayangkan. Ambil contoh prosedur pengangkatan lambung. Secara garis besar, ini masih menjadi wilayah yang belum terpetakan. Luar biasa rumit, dan terkenal dengan efek sampingnya yang brutal. Tapi coba kalian dengar ini. Kalau mereka mengikuti persis teknik yang tertulis di lembar jawaban itu, mereka bisa melewati semua komplikasi mengerikan itu sapu bersih. Kita sedang membahas dilema medis yang selama ini sukses membuat para ahli tok pusing tujuh keliling. Regulations, then download and filter again, according to the content theme we are producing. We have image files like this. I guarantee that these images are taken from YouTube's system, Google's system, and comply with Section 107, that is Google's Fair Use Content Reuse Law. I have researched and searched for all this content. Now I will make about the process that I create a video to publish on YouTube. The software, the main software we use is CapCut. In the part with CapCut software first,